Okay. Okay, so welcome back again to Abang Podcast here with me, Rian Harsena, and this is another episode after a while. Yeah, I mean here we take the productions after a while. Kali ini kita pakai bahasa Indonesia, so we're gonna use the bahasa here right now. And saat ini saya kedatangan tamu jauh sekali ya. Dia datang jauh-jauh dari pagi ke sini ya, dan nanti kita bisa langsung kenalan. Salah satu orang yang habis viral ya, viral dia ya kan. Dan Dabang Podcast belum viral, belum, karena kita main safe ya. Kita main safe, nggak main yang lebar sana sini kan, tapi nggak tahu habis ini ya, kita nggak tahu. Oke, langsung aja. Saya di sini langsung bersama salah satu diaspora atau WNI yang tinggal di Korea. Oke, langsung saja Mas, mau perkenalkan diri. Di kamera saja. Oh iya, ngadep kamera. 안녕하세요, Mugni라고 합니다. Ya, jadi teman-teman mungkin ada beberapa yang sudah pernah lihat aku di sosmed ya. Ya, aku benar, aku Mugni. Aku adalah WNI atau PMI yang sekarang kerja di Korea. Aku kerjanya di Gimhae, dekat Busan. Oh, Gimhae. Iya. Bentar. PMI itu apa? Karena nggak semua orang. Oh iya. Ini PMI tahu. itu bukan Palang Merah Indonesia, bukan, Nah. tapi pekerja migran Indonesia. Jadi per tahun belum lama inilah, baru-baru ini itu istilah TKI sudah dihilangkan dan diganti menjadi PMI, pekerja migran Indonesia. Oke. Jadi bukan tenaga kerja Indonesia lagi, tapi jadi pekerja migran Indonesia. Alasannya kenapa ya? Kurang paham itu dari Kurang paham ya? pihak BP2MI-nya. dari Oke. yang ngerubah. Jadi Mas Muhkini. Iya Benar. Oke, Mas Muhkini ini tinggal di Gimhae. So Gimhae itu sebenarnya deket dari Busan sini, ya. Iya. Mungkin sekitar 1 jam lah naik kereta ya. Nah, udah kerja berapa lama di sini? Aku kerja udah mau 3 tahun ini. Udah mau 3 tahun. Mau 3 tahun ini. Oke. Jadi aku datang 2022 waktu itu. Covid ya berarti ya? Ya, angkatan Covid waktu Oh, itu. angkatan Covid. Betul. Kerjanya online nggak? Offline dong. Nggak, Tidak kalau ada mahasiswa pas angkatan Covid aku tanya, dia di sini ada, dia selalu bilang, oh ini kita kuliahnya online. Ini kerjanya nggak online? Enggak tapi ya? online, offline. Oh, offline. Iya. Oke. Nah, Mas Mugini, kenapa dulu mau memutuskan untuk pindah atau kerja di Korea? Ini sebenarnya ceritanya panjang ya. Cuma Oke. aku ringkas saja. Jadi sebenarnya ke Korea itu it wasn't my dream. Bukan sama sekali gambaran. Aku sama sekali nggak punya harapan ke Korea sama sekali. Oke. Bahkan aku dulu beberapa teman yang mungkin dari SMP kenal aku, itu aku dulu bisa dicap sebagai hatersnya Korea karena aku suka Hatersnya Korea hatersnya malah. Korea aku dulu. Karena aku suka ribut-ribut sama orang yang ngefans K-pop. Aku suka ngata-ngatain, kok suka sama plastik sih kayak gitu-gitu. Oh, oke. Bener-bener aku nggak sesuka itu sama Korea. Oke. Sempet pernah mau belajar aksaranya Hangul. Hangul. Cuma kayak di awal-awal udah terlalu ribet. Akhirnya aku memutuskan untuk nggak belajar lagi gitu. Aku dulu justru impiannya kepengen ke Rusia justru, Bang. Rusia. Aku pengen kuliah ke Rusia dulu sebenarnya. Jadi dari SMP udah nyicil belajar aksara Rusia itu, silirik abjad Rusia aku dulu udah sempat belajar. Terus juga sempat otodidak juga. Otodidak. Nah, cuma karena waktu itu cuma bisa dibilang tertarik dengan bahasanya doang. Kayak unik gitu, kayak bahasa yang tidak umum gitu. Betul, aku betul. pernah sempat belajar itu. Sampai akhirnya waktu SMK itu kelas 2 aku memutuskan kemana nih masa depannya gitu kan. Apakah berakhir kerja di Indonesia yang industrial Indonesia kayak pabrik kayak teman-teman biasa, ataukah mengejar mimpi yang lebih tinggi gitu. Nah, karena itu alasan itu aku pengen nyoba kuliah ke Rusia waktu itu. Dan aku sempat nyari-nyari ada beberapa program beasiswa yang bukan LPDP, yang lebih mudah. Nah, aku udah pelajari semua syarat-syaratnya, dokumen-dokumennya, persiapin bahasa, nyari universitasnya, sampai aku nyari circle-circle yang memang sudah kuliah di sana. Aku tanya-tanya secara langsung. Dokumennya apa, yang susah apa, terus juga trik-triknya seperti apa gitu. Itu aku lakuin diem-diem karena orang tua belum tahu, karena memang aku pengen ngasih kayak surprise. Gitu. Berarti itu dilakukan waktu menjelang kayak UN gitu ya dulu ya? Masih kelas 2 waktu itu. Oh, masih kelas 2 SMA sudah cari-cari dulu? Iya. Oke. Waktu masih kelas 2 aku persiapan karena waktunya masih panjang gitu kan. Iya. Nah, setelah bahasa juga udah bersiap, udah belajar. Terus dokumen-dokumen udah disiapin. Terus informasi kampus segala macam udah aku
tahu aku mau di mana gitu kan. Iya. Aku mau apply juga. Udah di titik itu otomatis kan orang tua harus tahu kan. Betul. Tetap butuh persetujuan segala macam. Nah, di Betul. titik itu ternyata orang tua kurang setuju. Karena Ke Rusia, ke Rusianya. bukan untuk pergi keluarnya kan? Iya, bukan ke Rusianya gitu. Karena program beasiswa Rusia itu yang aku ambil itu waktu itu dia hanya mengcover gratis biaya kuliahnya saja. Betul, iya. 50%. Jadi untuk hidup 50% berarti. Oke. jadi masih tetap ada biaya yang kita tanggung gitu secara mandiri. Ah. Nah, ketika orang tua tahu itu kan otomatis menjadi pertimbangan lagi gitu kan. Akhirnya orang tua kurang setuju. Sejak saat itu kayak waktu cerita ke orang tua udah posisi udah kelas 3 waktu itu. Oh iya. Akhirnya gimana putar otak, aduh gimana ini udah disiapin matang-matang dari bertahun-tahun gitu kan. Berarti udah prepare dari kelas 2 SMA kan? Dari waktu itu? kelas 2 SMK. Terus 2 SMK terus kelas 3 ternyata nggak boleh. Ternyata nggak boleh, betul. Terus gimana rasanya tuh? Maksudnya aduh nyesek banget. Selama ini kayak lagi ngebangun sesuatu tuh langsung buyar seketika itu. Jadi nyesek banget karena waktu itu tuh beneran sendiri, apa-apa sendiri. Iya. Nggak ada informasi sendiri karena waktu itu belum ada komunitas yang kayak sekarang. Betul, Grupnya iya tuh sih. belum banyak. Terus juga banyak sih. sosmed waktu itu juga belum se-hype sekarang. Itu 2017 aku kan waktu di situ. Jadi belum serame semudah sekarang untuk pertukaran informasi. Oh. Jadi masih cukup susah lah ibaratnya untuk mengumpulkan informasi itu. Jadi rasanya ya nyesek banget, hancur lah ibaratnya bisa dibilang kayak gitu. Oke, berarti Rusia gagal nih ya. Rusia gagal. Rusia gagal. Habis itu gagal. Terus Rusia gagal otomatis kan nggak boleh diem aja gitu kan. Tetap harus ada plan yang lain. Iya. Nah, akhirnya muter otak. Ya, setelah lulus SMK itu gimana caranya? Aku tetap karena masih pengen kuliah. Akhirnya aku mencoba apply ke beasiswa yang kayak di Indonesia. Kampus-kampus di Indonesia. Oke. Nyoba apply di Indonesia, ternyata memang belum rezeki atau gimana aku nggak tahu ya. Nggak ada yang dapat dari 3 atau 4 universitas itu nggak ada yang tembus. Beasiswanya, program beasiswanya. Program beasiswanya nggak ada yang tembus. Terus juga udah di titik pasrah waktu itu kayak ya udahlah mungkin belum kuliah di Indonesia lah, udahlah kerja aja lah. Manut orang tua juga kan pengennya kan anak laki-laki lulus sekolah ngapain gitu kan. Akhirnya udah kerja, nyoba kerja. Dan sialnya, bukan sial ya mungkin ya. Dan apesnya karena postur aku kurang proporsional sebagai mungkin pekerja di Indonesia kan syaratnya kan banyak ya, Prof. Oh iya tuh. Tinggi badan. Tinggi badan juga. Tinggi badan, berat badan itu harus proporsional. Tinggi sekian, berat badan harus sekian. Kayak masuk tentara dong. Iya. Polisi. Perusahaan-perusahaan Jepang itu di Indonesia itu sesusah itu. Katakanlah tingginya 175 misalkan, tinggi itu kan. Berarti nggak boleh terlalu kurus, nggak boleh terlalu gemuk, nggak proporsional. Itu nggak tembus. Syarat pertamanya udah seperti itu, harus proporsional. Terus juga waktu tes itu kan kayak ada job fair-nya gitu kan. Di job fair-nya itu selain isi formulir, terus yang lolos berikutnya itu ada tes lari. Tes fisik. Tes fisiknya ada kayak tentara serius. Ada tes fisiknya. Ada tes psikologinya. Terus ada tes wawancara juga. Jadi untuk ngelamar di perusahaan Indonesia aja itu syaratnya udah berat banget. Dari seingat aku 5 kalau nggak salah itu. Seingat aku ya. 5 kali tahapan. 5 kali aku nyoba kerja di 5 perusahaan itu nggak ada yang tembus. Oke. Nggak ada yang tembus. Yang paling jauh ya sampai tahap wawancara itu. Fisik ada perusahaan yang memang fisiknya tuh nggak terlalu ketat. Fisiknya itu nggak terlalu yang banyak aturan. Cuma di wawancara nggak lolos. Nah dari sejak itu bingung itu. Nganggur. Sempat nganggur sampai setahun lah, nganggur setahun itu. Lulusan SMK, nganggur setahun laki-laki itu kan ya pasti banyak jadi omongan lah gitu betul. kan. Tahu sendiri orang Indonesia ya. Jadi dari luar, dari kayak tetangga segala macam udah banyak suara-suara nggak enak. Sejak saat itu muter otak gimana caranya. Kalau di Indonesia itu mungkin kurang dihargai. Aku di situ sempat ngedrop karena kayak kok nggak seberharga itu ya tenaga aku waktu itu. Sempat ngedown kayak gitu. Indonesia nggak keterima, kuliah juga belum tembus. Sampai suatu ketika orang tua aku itu dari tetangganya itu kakaknya kerja di Korea. Nah adiknya itu baru lulus sekolah. Orang tua dengar katanya adiknya tuh mau ngikutin jejak kakaknya mau ke Korea nih gitu. Nah orang tua aku dengar nawarinlah ke aku. Orang tua bilang kata-kata yang menurut aku lumayan terenyuh dan aku bikin mau ke Korea karena orang tua bilang gini, mungkin
rezeki kamu bukan di Rusia. Oke. Mungkin tenaga kamu di Indonesia kurang dibutuhkan. Siapa tahu tenaga kamu lebih berharga di luar negeri. Kenapa kamu gak nyoba kerja di luar negeri? Orang tua support kok gitu. Kalau untuk kerja, kalau untuk kuliah kan memang setelah kuliah pun belum tentu Dapat kerjaan dapat ya. kerja. Nah, kalau Yes. untuk kerja kan orang tua effort berapa juta gitu, ibaratnya ngutang-ngutang, ibaratnya Heeh. habis itu kan kerja gitu Kerja kan. gitu. Jadi orang tua siap mensupport itu. Orang tua ngasih pilihan, kamu mau kemana? Mau Jepang kah, Korea kah, atau terserah. Kamu cari program yang kira-kira menurut kamu bisa kamu ambil gitu. Kamu riset-riset dulu, kamu cocoknya kemana gitu. Sampai di titik aku, oh ya udah mungkin memang benar tenagaku kurang berharga di Indonesia. Akhirnya aku sempat 2 negara yang aku bimbang waktu itu, sempat 2-3 harian aku bingung, itu adalah Jepang dan Korea. Karena Oh berarti sama-sama dikasih tawaran antara Jepang sama Korea. iya, sama orang Oke. tua bebasin mau kemana, Jepang boleh, Korea boleh. Setelah aku cari-cari tahu ini itu akhirnya lebih cocok kayak kayaknya Korea oke nih gitu, meskipun tetangga segala macam masih banyak yang ke Jepang, tapi Korea dalam berbagai aspek, terutama jalur Korea kan programnya kan Oh. lebih Oke. karena pemerintah gitu. Kalau ke Jepang kan memang ada yang program agen gitu-gitu. Oh, ya. Nah, karena Korea lebih masuk akal buat aku Oke. karena Karena pemerintah. pemerintah juga kan, program resmi. pemerintah. Ha. Jadi aku memilih untuk ke Korea dan nyari LPK Korea. Oke, oh jadi itu ceritanya ya, langsung ke Korea memutuskan ya. betul, Oh, betul. tapi aku kita ketemu kan dulu kan pas di UT ya, UT, ya kan. Nah, aku nggak nyangka ternyata behind story-nya ke Korea ini rumit ya. Rumit. Dalam Tidak artian semudah itu. ke mimpi ke Rusia, ya, mimpi ke Rusia, ya, oke, maksudnya out of nowhere kenapa ya Rusia? Aku ada beberapa temen yang emang kuliah di Rusia itu waktu itu, dan kawan-kawan emang mereka sempat dapat beasiswa, tapi emang beasiswanya nggak yang full, jadi parsial gitu. Nah terus akhirnya ke Jepang dan akhirnya milih Korea, ya kan, pemerintah Korea. Nah setelah itu apa ya? Begitu dapat surat, mungkin kalau di kuliah itu kayak LOA, letter of acceptance. Kalau ini mungkin apa, surat kontrak ya? Kontrak SLC Nah, namanya. SLC. Itu perasaannya gimana tuh waktu dapet itu? Pas dapat SLC rasanya udah senangnya bukan main, karena sebelum dapat SLC itu juga kan prosesnya panjang juga itu. Berapa lama itu kalau boleh tahu? Dari kursus 2019 sampai dapat SLC itu 2021. 2 tahun Karena loh. pandemi. Karena pandemi terjeda semua program pemberangkatan, program G2G Korea itu stop semua. Korea nggak menerima tenaga kerja, Indonesia juga nggak mengirim. Jadi selamanya di situ. Oh, berarti sempet ya 1 tahunan ya, 1 tahunan itu ya. Oke. Lamanya di situ. Tapi waktu nunggu COVID itu masih tetap belajar bahasa Korea atau? Oh iya. Itu masih tetap belajar bahasa Korea. Waktu pandemi itu justru jadi bukan alat ya. Jadi waktu aku ngeboost bahasa Korea bener-bener, aku gempur bener-bener, karena kan gak ada kegiatan tuh, nggak kerja juga, terus juga tinggal nunggu info doang kayak gitu kan, tinggal nunggu kontrak turun segala macem. Aku gunain untuk belajar sendiri, karena emang aku suka bahasanya, udah terlanjur suka. Jadi aku dari sebelumnya nggak suka ya? Dari sebelumnya nggak suka, nggak tahu ya, jadi karma baik ya. Jadi gitu. Jadi sampai aku beli bukunya, aku print materinya segala macam, aku pelajari, aku latihan. Sampai orang tua geleng-geleng, orang tua sama teman-teman aku yang seangkatan belajar sama aku itu sampai geleng-geleng, kamu buat apa gitu belajar lagi, udah lulus loh gitu. Oh, ibaratnya udah dapat kelulusan. Udah kelulusan, tinggal nunggu kontrak kamu. Gitu betul kan. Tinggal ada perusahaan yang rekrut kamu, udah beres gitu. Kamu ngapain belajar lagi gitu. Terus karena emang aku suka dan aku ngerasa gak ada yang sia-sia, apa yang aku pelajari pasti suatu saat berbuah gitu kan. Aku belajar waktu itu, hafalan kosakata tetap lanjut, terus latihan tata bahasa lanjut, bikin kalimat lanjut, speaking juga aku asah, nyari komunitas, terus nyari teman orang Korea segala macem. Di waktu-waktu orang Korea? Iya. Dari? Kan banyak aplikasi-aplikasi belajar yang platformnya itu kayak ada ya? Jadi kayak dia kayak sosmed, grup-grupnya itu isinya tergantung kita, di setting awal kita mau belajar bahasa apa. Misalkan kayak aku, aplikasi namanya HiLocal. Aku download terus daftar. Di settingan awal itu aku pengen belajar bahasa Korea. Dan bahasa ibuku, bahasa awalku adalah bahasa Indonesia. Otomatis aplikasi tersebut akan menyeting ke dalam grup-grup yang isinya orang Indonesia lagi belajar bahasa Korea. Orang Indonesia lagi belajar bahasa Korea, bukan orang Korea kan? Orang Korea juga, karena orang Korea tahu aplikasi itu, banyak orang Korea yang baik hati yang join ke situ. Iya.
Banyak orang Korea yang join ke nulis bahasa Indonesia lah atau bahasa Malaysia sehingga mereka bisa masuk ke grup-grup kita. Ngajarin itu. Oke. Ada orang Korea yang sebaik-baik itu waktu itu. Cuma sekarang fiturnya udah lumayan berbayar, udah berbayar udah jadi nggak gratis ya? iya, jadi kalau mau diajarin sama orang Korea kita bayar. Oh gitu. Iya, Harus bayar. harus bayar. Sekarang gitu, dulu masih gratis. Oke, siap. Nah, begitu dapat SLC langsung bilang ke orang tua dong, wah ini Langsung seneng. iya, langsung alhamdulillah seneng, haru semua, kayak udah di depan mata lah, tinggal nunggu keberangkatan doang. Apalagi nunggu pasca COVID itu ya. Pasca Covid tuh aduh Iya sih. susah banget hidupan. Berarti kamu ngalamin ini nggak waktu sampai sini terus di karantina itu ngalamin? Ngalamin. Waktu sampai Korea itu 2 minggu. Ada minggu ya? 2 minggu doang. Jadi turun dari Bandara Incheon itu langsung di karantina selama 2 minggu. Waktu karantina itu rutin tiap hari dicek terus. Kayak diperlakukan kayak alien kan? Kayak bukan manusia gitu. Aku pernah jemput itu di Busan ya nih, Busan Station. Orang begitu keluar dari Busan Station dari Bandara Incheon kan, Iya. itu bener kayak dia jalannya beda. Ya terlepas kamu orang Korea atau orang asing semuanya sama kan? Disamain. Samain dan bener-bener tadi kayak orang kayak alien gitu loh. Kayak orangnya pakai peralatan Rapet-rapet gitu. SPD yang lengkap gitu kan. Ya pokoknya ini kayak di film-film kayak gitu kayak alien gitu. Kamu ngalamin itu terus karantina 2 minggu ya? 2 minggu karantina. Oke. Terus sekarang kerja di Gimhae. Gimana betul. Berarti dari awal datang ke sini sampai sekarang belum pindah-pindah. Belum pindah-pindah alhamdulillah. Oh, berarti betah dong. Betah. Oke. Nah, udah sampai sini, ini struggle-nya gimana? Sampai sini sebenarnya karena niat. Apa yang tiba-tiba jadi kaget? Ya ini juga banyak yang nanya juga ya sebenarnya tentang kayak culture shock lah atau yang budaya kerja di Korea yang paling ngagetin itu apa gitu. Jadi sampai Korea karena niat kita kerja, ya yang penting untuk kerjaan kan kita dari Indonesia kan nggak ada basic tuh. Oh, berarti nggak dilatih ya? Nggak ada pelatihan Nggak ada gitu? pelatihan. Oke. Karena kita mau kerja di perusahaan apapun kita nggak tahu dari Indonesia. Tergantung perusahaan Korea yang rekrut kita di bidang apa gitu. Jadi dari Indonesia misalkan kita ahli di bidang otomotif misalkan. Ternyata yang rekrut kita di Korea itu pabrik perusahaan mebel ngolah kayu, ya kita kerja di kayu kayak gitu. Jadi sampai sini kita memang benar-benar nol. Itu yang pertama bikin kaget, kita unskill ya, nggak ada skill. Tapi di kontraknya kelihatan kan? Di kontraknya kelihatan. Jadi jenis pekerjaannya apa? Ada. Tapi paling cuma kayak ngawang doang ya? Iya. Kayak ini apa industri apa? Kerjanya aluminium ya pemotongan kayak gitu. Cuma kan untuk alatnya kan nggak tahu ya. belum belajar. Oke. Yang pertama itu kayak semua ternyata udah mesin semua di sini gitu kan. Semua mesin ya. Tapi kalau hal-hal seperti itu bisa dipelajari lah ya. Yang paling ngagetin buat aku sih budaya kerjanya Korea itu beda banget sama Indonesia. Budaya Indonesia itu terlalu santai menurut aku. Itu yang harus Indonesia adaptasi dari Korea itu budaya nyantainya itu dibuang lah. Orang Indonesia itu terlalu santai. Orang Korea, Indonesia itu terlalu santai. Terlalu santai untuk budaya kerja segala macam itu terlalu bertele-tele. Di Korea tuh pali-palinya tuh Ya pali-pali cepat-cepat ya disclaimer. Pali-palinya iya, budaya pali-pali cepet-cepetnya itu benar-benar kerasa kayak apa ya? Kalau nggak selesai tepat waktu benar-benar kena marah. Benar-benar diomelin, targetnya segini kenapa nggak selesai kayak gitu. Sering kena omel. Kalau omel ya sering, awal-awal terutama karena belum tahu kerjaan. Awal-awal. Sakit hati dulu sebentar. Itu yang kaget juga. Karena orang Korea kok gampang banget ngomel gitu. Kita Langsung niatnya dibentak-bentak kerja. ya, langsung Iya. dibentak-bentak ya. Awal-awal mikir kayak gitu. Kita di sini niatnya kerja bukan niat dimaki-maki loh gitu. Cuma semakin sadar bahwa orang Korea itu objektif bukan subjektif. Mereka marah, mereka ngomel itu karena pekerjaannya kita memang salah gitu. Bukan karena benci sama orangnya. Oh, berarti kamu nyadar itu objektif. Iya, Maksudnya dia objektif ya dalam menilai orang Korea. Iya, orang Korea itu objektif. Jadi ketika kerjaan kita salah, mereka ngomel, setelah itu ya sudah, tidak benci sama orangnya. Nggak benci, nggak marah gitu, nggak sama orangnya. Setelah itu, setelah marah-marah, 15 menit setelah itu, bercanda lagi gitu loh. Itu yang awal-awal bikin kaget kita masih sakit hati ya. Iya, kayak 10 menit yang lalu dia marah-marahin. Iya. Terus setelah 5 menit setelahnya, Mereka baik-baikin lagi gitu. baik-baik ngajak makan. Ngajak makan, ngajak, ayo minum kopi yuk, apa yuk gitu. Aku beliin ini yuk gitu. Jadi memang objektif, kalau memang salah ya salah, kalau bagus diapresiasi gitu. Itu yang awal-awal bikin kaget itu sih. Yang paling berat. Kalau kayak makanan, bisa lah lama-lama namanya makanan orang Indonesia kan terbiasa dengan cita rasa apapun ya, jadi ya bisa adaptasi lah soal bisa makan kimchi. bisa Oh, bisa. meskipun nggak terlalu yang suka banget tapi ya dikit-dikit masih Oh, bancan gitu masih bisa dimakan. bisa tapi nggak semua. Makanan Korea apa yang kira-kira yang ini kayaknya nggak bisa banget nih dimakan? Oh, makanan Korea yang Kecuali non halal ya. oh ya yang halal tapi
kayak aku nggak ini gitu ya. Yang makanan Korea yang kira-kira nah ini kayaknya aku nggak bisa makan nih. Cukup sekali aja nih. Apa ya? Kimbap, bibimbap. Ini tahu ini nggak sih Prof? Makanan yang dimakan musim panas itu samgyetang. Samgyetang ayam Iya, itu. iya. Padahal enak itu. Enak tapi kayak teksturnya itu aku kurang suka isinya aja gitu loh. Jadi kan ayam isinya kan nasi kan. Tekstur Dalamnya. nasinya kayak Enak itu. kayak bukan bubur, kayak bukan nasi, kayak aku pribadi mungkin pas aku makan itu siktang atau restonya mungkin Kurang iya ya mungkin ya mungkin ada restoran lain yang mungkin, tapi aku di situ kok samgyetang kayak gini gitu. Mungkin rasanya nggak ada rasanya, hambar ya samgyetang itu. Iya. Bener nggak? Iya rasanya. Karena beberapa aku ngajak orang Indonesia makan samgyetang, kok ada rasanya hambar gitu kan? Kok hambar itu? Kebanyakan mereka langsung ambil ini apa sih? Salt, garam, garam, ya kan? Sogumnya. Sogumnya langsung ini banyak banget itu, ya kan? Terus iya sih, mungkin gara-gara itu. Tapi ini samgyetang itu sehat loh kalau kata betul. orang Korea. Kata orang Korea juga sehat. Kalau musim panas, Makan orang Korea aneh. Kalau musim panas malah makannya samgyetang. Yang panas, ayam kayak opor ya mungkin ya. Kalau di kita kayak opor, kuah direbus. Tapi emang rasanya hambar, serius hambar. Cuman kalau udah kebiasaan enak sih. Biar enak dimakan gitu. Oh itu. Naengmyeon udah belum pernah nyoba naengmyeon. Naengmyeon. Mie apa namanya? Mie ice mie. Oh ice mie. Iya mie yang pakai es itu ya. Kalau rasanya sih aku masuk, cuma sensasinya itu yang masih agak aneh. Kayak makan mie kok dingin, tapi rasanya masuk sih sebenarnya. Ya aku makan naengmyeon tuh pasti membayangkan dulu makan kalau kita waktu kecil disanggu sama orang tua, mie yang udah masuk teplak itu. Oh iya kan? iya benar kan dingin gitu ya. Dingin iya gitu kan? Iya. Pagi udah dibuat, siang makan itu. Sensasinya seperti itu sebenarnya, cuma nggak ada bumbunya. Kan nggak terlalu ini. Nggak terlalu iya. Oke, I see. Oke, jadi itu untuk struggle-nya. Tapi so far sampai sekarang udah mulai terbiasa kan? Terbiasa alhamdulillah udah. Udah aman lah, nggak ada problem apapun. Oke, problem apapun. Untuk lingkungan sendiri, lingkungan kerja di sini. Kayak ini aku tanya agak sedikit serius ya. Kayak lingkungan kerja kamu sekarang ini apa ya? Fair nggak sih mereka dalam artian kayak dari sisi upah, dari sisi istirahat, pokoknya hak dan kewajibannya fair nggak sih? Kalau case-nya perusahaan aku pribadi, ya ini ngomongin perusahaan kamu aja nggak usah yang lain. Iya perusahaan aku pribadi alhamdulillah fair. Untuk lemburannya itu fair dibayarkan, terus juga kayak libur dibayar juga sesuai aturan. Kan ada tuh libur yang dibayar, ada yang libur nggak dibayar gitu kan. Ada kayak gitu. Nah itu fair semua dibayar. Kalau misalkan pas tanggal merah libur segala macam itu juga aku pernah ngitung soalnya awal-awal sampai itu kan takutnya kan dari senior yang lama atau orang-orang yang udah lama kerja di Korea kan selalu bilang buat orang yang pertama kali sampai itu coba hitungan pabrik kamu itu bener atau enggak gitu kan, sesuai perhitungan jam kerja nodongbu gitu kan, gaji per jamnya gitu. Aku ngitung sampai 3-4 bulan itu semua bener semua. Jadi di situ alhamdulillah fair, untuk jam istirahat juga fair. Aman lah untuk hal-hal kayak gitu. Alhamdulillah berarti alhamdulillah, itu ya. makanya emang sedengarku untuk bekerja di sini ya itu emang nggak semudah ya. Nah nggak semudah kita kayak membayangkan oh dari Korea gajinya gede kan, orang bilang kayak gitu kan. Tapi kalau di TikTok tuh aku sering lihat tuh. Waduh. Kerja segini berapa puluh juta gitu kan. Nah gini segala macam. Wah gila gitu kan. Tapi emang kita untung-untungan dapat perusahaan. Iya betul. Itu tak akuin sih, kita untung-untungan gitu loh. Kalau bosnya baik, sistemnya juga mendukung ya kita bisa betah. Karena aku sering dengar bosnya nggak baik lah, bayarnya telat, bayar gaji aman kan? Nggak telat kan? Punya aku aman. Gitu kan, itu yang beruntung itu. Paling gaji kayak misalkan apa ya? Waktu itu pernah telat sekali, cuma karena memang ini kayak Yeonmal Jongsannya belum beres, jadi digabungin segala macam. Cuma ya nggak cuma sampai berhari-hari 2-3 hari doang sih. Yang sampai berbulan-bulan. Oke, good lah kayak gitu. Berarti Sajang tuh berarti ownernya ya, ownernya baik dan segala macam. Nah, ini perihal yang lagi viral juga sih di Indonesia kan. Hashtag kabur aja dulu tuh. Oh iya. Ya kan, hashtag kabur aja dulu. Karena mereka merasa tidak puas dengan kehidupan yang di Indonesia sekarang ini. Makanya hashtag kabur aja dulu di sosial media, di X ya, itu paling banyak. Di Instagram itu banyak seliburan gitu loh. Nah, sebagai Mas Muken ini yang udah tinggal 3 tahun nih? 3 tahun ya, kurang lebih 3 tahun di Korea. Melihat kabur aja dulu nih, terlepas dirimu kan juga ngerasa waktu mau setelah SMK itu kan berpikir langsung keluar. Iya. Ya kan?
begitu tinggal di Korea ini itu gimana? Sekarang ngikutin kan? Ngikutin. Nah, pandangannya gimana Menurut aku kira-kira? kabur aja dulu sebenarnya bagus ya. Oke. Karena memang terutama untuk orang-orang yang pemuda-pemuda yang memang pikirannya udah terbuka gitu. Oh, yang Terbuka untuk memang mau kerja di luar negeri gitu. Karena kondisi kerja di Indonesia nggak bisa dipungkiri lah ya, untuk dunia kerjanya itu aturannya banyak, lapangan kerjanya sedikit, terus juga bayaran upahnya udah fair-fairan aja, itu nggak mencukupi lah untuk kehidupan jangka panjang. Betul. Jadi cukup untuk kayak untuk nabung sebentar itu cukup. Tapi kalau untuk sampai orang yang mencukupi kebutuhan hidup ke depan jangka panjang, seperti sampai orang bisa bikin rumah, sampai orang bisa beli kendaraan, atau sampai bisa menyekolahkan anak segala macam, itu Indonesia masih jauh dari kata itu gitu. Jadi kabur aja dulu bagus, cuma memang harus diimbangi lah beberapa skill gitu. Jadi nggak bisa asal main kabur doang. Oh, Gitu tetap ada syaratnya, nggak usah main kabur, tetap nggak bisa kayak gitu. ya. Jadi entah bahasanya kah, entah skill keahlian apapun itu yang bisa kalian yang bisa membuat kalian berharga di luar negeri, itu tetap harus ditingkatin juga gitu. Jadi nggak asal pergi ke luar negeri gitu aja, nggak bisa. Ya, science skill mungkin ini seringkali jadi topik juga, tinggal di apa namanya di luar negeri itu. Aku ngobrol sama mahasiswaku yang lain juga, mereka ngomong juga mentality sebenarnya. Betul. Mentality, karena di sini, terutama di Korea ya, karena di Mas Mugen ini juga bilang kan, mentalnya itu yang salah satu modal utama gitu kan. Jadi nggak hanya skill tapi juga harus kuatin mental gitu loh, karena tinggal di sini nggak seindah kayak mas-mas atau mbak-mbak yang upload di sosial media tuh, ya kan, gaji banyak ini dan segala macam. Di balik itu ya kayak pengorbanannya Mas Mukin ini di kantor, ya kan, kayak dimaki-maki dulu, ya kan, di depan, tapi nggak sampai fisik kan? Nggak sampai fisik. Oke, nggak sampai fisik. Nah, jadi fenomena itu menurut aku ya, orang boleh kecewa, ya kan, boleh kecewa terhadap namanya kondisinya. Saya bilang bukan negaranya, ya kan, kondisinya, ya kan. Tapi saya juga mendukung langkah harus banyak ngirim orang Indonesia keluar, ya, harus ada ngirim banyak diaspora dan segala macam tinggal di luar negeri itu. Ya makanya ya udah kita berikan doa terbaik lah, ya kan. Tapi Mas Wini nanti support ya kalau misalnya teman-teman ada yang nanya, ya kan. Selalu. Kalau mau nanya gimana kabur di Korea, terutama dari langsung kerja, berarti kan kerja ya di sini ya, kan, langsung kerja. Nah silakan langsung colek Mas Mukin nih ya. Karena kalau saya basicnya dari studi dulu, terus baru bekerja. Tapi kalau Mas Mukin ini langsung kerja di industri kan? gitu. Nah, aku penasaran, bosmu itu ngasih ini nggak, fleksibilitas terhadap kegiatan ibadah nggak? Kalau kegiatan ibadah mereka ngasih fleksibilitasnya paling ya dalam artian kayak waktu sholatnya itu kita nyolong sendiri sih sebenarnya. Oh, nyolong sendiri. Kayak misalkan kalau waktu duhur kan kita waktu istirahat bisa tuh. Oke. Istirahat kayak jam-jam 1, istirahat itu kan kebetulan jam 12 sampai jam 1. Jadi istirahatnya tuh kan waktu duhur itu kan setengah satuan gitu. Jadi masih bisa. Nah, kalau asar kebetulan karena asrama aku, Gisuksa aku itu area pabrik, jadi bisa izin ke toilet dulu lah, atau izin ke ini bentar kayak 5 menit sholat bisa. Berarti nggak secara frontal izin sama si bosnya, bos aku butuh sholat nih, gitu Enggak. Berarti Karena mereka nggak nyediain tempat juga? Nggak nyediain tempat. Oke. Dan untuk kayak misalkan contoh lebaran kayak gitu, in case lebaran dari 2 tahun lalu itu memang kalau jatuh di hari bukan hari weekend itu memang nggak bisa libur. Jadi mereka tidak menerima konsep agamanya kayak kita di Indonesia gitu. Jadi ya kita ngikutin. Berarti lebaran di pabrik ya? Lebaran di pabrik itu yang bikin sedih. Berapa kali lebaran di pabrik? 2 kali. Yang 3 ini kayaknya ini. 3 ini nanti nggak tahu ya? Nggak tahu. Weekend atau enggak itu? Kalau weekend kan kita masih bisa izin gitu. Weekend diinin, weekend depan atau weekend depannya atau belakangnya itu dikasih kerjaan nggak apa, tapi weekend pas ini kita libur gitu. Bisa diatur. Cuma kalau di hari biasa itu udah negatif, itu nggak akan bisa sholat id juga segala macam. Tapi pernah nggak misalnya orang Korea yang kerja di tempatmu tuh, bosnya Mas Mukin itu lihat, dirimu Islam, teman-teman ada yang Islam juga kan? Ya Islam semua. Islam semua. Pernah kepergok nggak misalnya kalian lagi sholat terus bosnya lihat gitu? Kalau itu sih nggak pernah. Nggak pernah. Alhamdulillah nggak pernah. Oke. Nggak pernah. Karena ya waktunya juga beda-beda kan, nggak semua barang langsung. Oh, berarti satu persatu. Satu-satu. Iya. Gitu.
Berarti aku bisa katakan sebenarnya bos-bosnya Mas Mugen itu nggak tahu kalian sholat sebenarnya. Nggak tahu kita sholat. CCTV atau cari tempat yang ada CCTV? CCTV ada, cuma ya selama nggak mengganggu pekerjaan, produksi tetap jalan segala macam nggak ada problem. Nggak, berarti ruginya kalau ada kesorot CCTV harusnya si bosnya harusnya lihat dong ya. Iya. Harusnya nggak sih? Iya sih. Cuma mungkin ya maklum. Ya udahlah gitu. Ya udah. Makanya Dan aku juga nggak penasaran di lama situ. juga. Penasaran di situ. Oke. Nah, dirimu akhirnya aku lihat di sosial media. Ini kayaknya lagi gencar-gencar apa ya? Upload konten nih. Oh iya lagi ya kan? konten. Kayak dulu pas masih di UT kayaknya nggak terlalu deh. Oh iya. Bener gak ngakuin Iya, gak? betul. Ya kan? Iya. Ya kan? Injong. Aku kita follow sejak UT tahun berapa? 2021 bukan sih? 2023 bukan? 23-an. Iya kan? 2023. Iya. Nah, ini kayaknya lagi mau jadi konten kreator ya kayaknya. Dan banyak yang viral loh, ya. Aku sering lihat dan bahkan adikku sempat, "Mas nih lihat kontennya ini enggak?" "Lah, ini mah Mas, bukan." Iya kan? Iya. Aku ke Guangzhou itu terus sama adik iparku dikasih lihat video yang lagi viral, kata, "Ini Mas lihat nih." Terus aku lihat. Lah, ini mah Mas mungkin nih. Lu Mas yang kenal. Ya kenal gitu kan. Besok mau tak kenalin apa? Iya. Jadi sebenarnya awal konten itu kan karena memang kebetulan lagi tinggal di Korea aja, manfaatin momentum sebenarnya. Oke, awalnya itu. Cuma gimana caranya kontenku itu bukan sekedar aku yang dapat untung gitu. Oh. Karena kan kalau konten-konten yang aku dapat untung itu kan gampang lah, tinggal bikin endorse lah, bikin apa segala macam, kan untungnya buat aku doang. Oke. Cuma aku pengen sama-sama untung gitu. Aku juga dikenal orang, tapi orang juga dapat manfaat dari konten aku. Nah, konten apa yang bermanfaat buat orang gitu kan. Aku dulu udah sebelum kepikiran kayak gitu, kontenku kan yang estetik tuh. Oke. View pemandangan, lagi jalan-jalan kemana lah kayak gitu. Kontenku awalnya kayak gitu. Cuma dirasa-rasa memang bisa juga viral, bisa meledak juga konten kayak gitu. Cuma untuk orang lain gak ada manfaatnya selain hiburan, ngeliat membuang-buang waktu mereka gitu kan. Yeah. Nah, aku nyoba waktu itu ngetes ombak, aku bikin video pakai bahasa Korea, reels pakai bahasa Korea, karena aku ngeliat kebanyakan orang yang bikin konten di TikTok atau di Instagram bahasa Korea itu biasanya mengajari tentang tata bahasanya doang. Oh. Dan itu kebanyakan memang orang yang bisa dibilang kuliah di sini, study di sini gitu. Okay. Untuk sisi TKI, PMI yang kerja di Korea, tenaga kerja itu belum banyak tuh yang bikin konten pakai bahasa Korea gini. Nah, karena aku melihat ada peluang itu, aku cobalah pakai bahasa Korea, dan ternyata banyak yang suka. Terus juga ya dari situ ngalir, kayak nanya kosakata lah, terus juga minta subtitle Hangul juga supaya untuk belajar. Iya. Gitu. Jadi di kolom komentar sama DM itu banyak yang nanyain tata bahasa ini seperti apa, penggunaan salam kayak gini tuh seperti kondisi seperti apa. Jadi aku ngerasa mereka lumayan terbantu nih, makanya aku sekarang lagi lagi nge-up terus konten-konten yang sekiranya buat orang bisa bermanfaat juga gitu. Selain juga aku ya dapat untung lah dari situ gitu kan, dapat orang jadi kenal aku juga kayak gitu kan. Udah masuk endorsement? 1-2 udah. Wih, dikit-dikit. Mantap, gokil. Kalah loh. Aku dulu ngajar apa ya waktu kita di UT itu? Ngajar ekonomi, marketing belum ya? Belum masuk ke ini awal-awal. Bisnis bukan? Pengantar ekonomi bisnis gak sih? Pengantar bisnis kalau nggak salah. Bisnis. Iya loh. Oh, aku ngasih teorinya loh, ya kan? Ngasih teori dia implementasi langsung ini loh, ya kan? Iya. Oh berarti dengan Korea-Korea itu pada seneng ya? Pada seneng. Aku bikin kayak gitu juga kali ya. Coba. Enggak. Gini nggak ada waktunya. Nggak ada waktunya. Oh gitu. Tapi aku suka value-nya ketika kamu sebut bahwa kamu mau bikin konten itu nggak hanya bermanfaat untuk dirimu sendiri, tapi untuk orang lain gitu loh, ya kan? Nah emang aku lihat kontenmu kebanyakan ya entertainment sih, maksudnya ada sisi entertainmentnya, tapi juga ngajarin kayak bahasa Korea I can say PMI perspektif, iya, betul. Ya, dari sudut pandang PMI gitu. Makanya aku lihat ini, oh iya benar juga, ini beda sih emang kalau misalnya antara sudut pandang mahasiswa kebanyakan sama yang PMI gitu. Nah, tapi you enjoy bikin kayak gitu? Kalau enjoy sebenarnya awal-awal struggle karena waktunya ya. Waktunya itu ngeditnya kapan, sementara kerja juga rutin gitu kan. Senin sampai Minggu. Iya makanya. Berangkat terus gitu. Jadi awal-awal lumayan ngatur waktunya tuh bingung, susah. Cuma sekarang karena udah semakin sering edit juga semakin enjoy, jadi ya
Semakin juga jago. idenya juga semakin banyak. Awal-awal kan Oh. bingung mau bikin apa lagi ya. Sekarang upload banyak komentar jadi ide tuh. Oh mas, Oke. perbedaan ini apa mas? Penggunaan ini seperti apa gitu. Mas, lain kali kalau ngomong seperti ini. Jadi idenya udah muncul-muncul sendiri jadi gitu. Karena nggak bisa bayangin yang apa kalau kita kerja kan Senin sampai Jumat bahkan yang Sabtu Minggu kerja 9 to 5 bahkan lebih Iya, ya lebih kan juga. dan you sempet-sempetnya bikin masih ngedit dan segala macamnya itu loh. Ya udah mumpung masih muda nikmati lah muda, ya kan. iya. Jadi kalau kata Mas Mugeni apa manfaatkan momentum nih Momentum. ya kan mumpung tinggal di sini atau mungkin tinggal di selain Korea, apa selain di luar Indonesia, maafkan momentum ini. Aku juga selalu bilang ke mahasiswa aku yang di sini, mumpung kalian tinggal di sini, manfaatin lah momentumnya gitu loh. Ya kan harus bikin ini, itu dan segala macam, ya kan. Ini berarti yang aktif di Instagram dong atau TikTok juga? Aku Instagram sama Facebook karena waktu itu Oh Facebook? Facebook juga. Masih pakai Facebook itu masih rame loh pasarnya itu. Oh iya toh. Loh, justru untuk kalau orang mau nyari duit ya sebenarnya, Facebook itu pasar terbesar buat nyari duit dari konten. Oh. Jadi kan sekarang lagi rame fenomena Facebook Pro nyebutnya orang, Facebook profesional. Jadi Facebook dulu kan cuma akun pribadi tuh, Betul, individual. Nah sekarang Facebook bisa dibikin kayak Instagram profesional. Jadi Kayak orang akun pro buat gitu ya? konten itu bisa diduitin. Oh Dan iya. duitnya gede. Aku waktu itu ngeliat temen aku, bukan aku ya, temen aku. Ya mudah-mudahan aku juga sampai di posisi itu ya. Amin. Temen aku itu konten dapat 12 juta view, itu dibayar $1.100 loh, 16 juta rupiah. Satu video. Oh gitu toh. Satu video 16 juta rupiah. Oke. Jadi Facebook kalau mau nyari duit itu Facebook paling gede pasarnya. Oh. Instagram gak ada duitnya. Instagram duitnya ya dari endorse yang masuk. Iya awareness doang sih Instagram. Cuma aku nggak nyadar Facebook seperti itu karena aku punya akun Facebook udah lama Nggak dipakai ya. nggak dipakai lagi tuh dari 2018 2019 udah nggak dipakai lagi sampai sekarang gitu. Oh, I see. Oke Mas begini menyenangkan berbicara dari sisi perspektifnya Mas Mugeni ini ya kan dari sisi PMI karena aku selalu begitu waktu sampai di Korea ngajar UT ya nyoba bantu-bantu UT di situ kan kita masih di UT Korea ini kan mahasiswanya banyak yang bekerja kan dan aku sejujurnya amazed sama kalian Senin sampai Sabtu itu masih kerja bener gak? Betul. Minggunya kalian rela pergi ke suatu tempat dari pagi sampai sore itu belajar ya walaupun banyak tidurnya juga sih mereka gitu kan ya kan ya nggak semuanya nggak semuanya gitu Sebagian kan besar. cuman aku selalu amazed kayak mereka tuh termasuk Mas Mugeni ini kayak nggak patah semangat gitu loh ya kan nah ini berarti emang di UT ini masuk ke planmu Sebenarnya nggak masuk plan, cuma karena udah kepalang sampai Korea dan kalau dulu kan mungkin pengen kuliah kan mungkin terkendala biaya segala macam ya. Nah, mumpung sampai Korea terus biaya ada dan kesempatan juga ada gitu kan. Jadi udahlah, gas lah masih muda juga gitu, pengen dapat ilmunya juga. Oke, baik. Gitu. Nah, berarti nanti pulang-pulang dapat ijazah sama dapat ini ya, pengalaman kerja di sini. Kerja, ilmu juga. Oke, bagus. Kedepannya mau ngapain lagi nih habis ini? Ke depan Plan kedepannya nih. mau gimana maksudnya tuh? Ya apakah mau bakal stay lama di Korea iya, atau kalau plan aku sementara selesaiin dulu kuliah sampai 2027 ya kan. 2027. 2027 kan selesai. Mudah-mudahan tanpa kendala apapun tepat waktu ya. 2027 selesai cuma sebenarnya dari perusahaan udah nawarin kontrak lama dari 2022 itu udah ditawarin sampai 2030 sebenarnya. Oh iya. Cuma memang aku belum tanda tangan sampai 2030 karena kan nggak tahu kendala atau kondisi yang bikin aku pengen pindah atau pengen balik gitu kan. Jadi aku belum kontrak sampai situ. Jadi kontrakku ya sampai 2027 itu selesai kuliah itu. Nah setelah kuliah itu kepengennya aku ya nyari peluang yang lain lah gitu. Jangan di pabrik terus gitu loh. Capek soalnya. Cuma ya nggak tahu nanti andaikan buat batu loncatan ternyata masih butuh duit di pabrik dulu setahun 2 tahun ya. Tapi untuk plan di Korea lama kepikiran aku pengen stay di Korea lama. Pengen stay di Korea lama. Oh, berarti
nggak mau pulang terus ngembangin, karena banyak juga kan Iya, yang lulusan UT ngembangin kan, banyak tokoh atau banyak mahasiswa ex UT Korea pulang akhirnya bikin usaha ini sukses dan segala macam. Berarti pengennya stay di sini. Pengen stay dulu di sini. Oke. Nah sebenarnya nanti kalau misalnya dari in my perspektif, kalau misalnya nanti selesai dapat gelar ijazah S1, peluangnya sebenarnya banyak sebenarnya. Betul. Ya kan? Mungkin beberapa tempo lalu aku juga bicara sama seseorang juga, ada yang visa F2R dan segala macam. Nah, ini bisa dimanfaatkan nih, ya kan, untuk bisa stay lama di sini. Betul. Ya. Oke, ya. Dan itu mungkin ya dari kami. Dan sebelum akhiri, sebenarnya dirimu suka kopi nggak sih? Kopi suka. Oke. Biasanya minum apa? Kopi aku suka yang manis, tapi yang kayak latte gitu. Ada filosofi khusus nggak kenapa minum itu? Karena di edisi Dabang Podcast biasanya aku tanya. Oh gitu. Dabang tahu artinya Dabang nggak? Dabang tahu, tempat ngopi gitu kan. Yo, ya kan. Jadi minuman apa yang paling disukai biasanya? Aku kalau pesen biasanya ini sih macchiato, tapi kalau di kopi. Oh, macchiato. Karena emang aku suka manis aja sebenarnya. Tapi nggak ada alasan khusus. Nggak ada alasan khusus. Nggak ada alasan khusus. Oh, oke. Dan suka macchiato itu juga awalnya nyoba-nyoba. Kalau yang lain itu kan kayak americano aku nggak suka ya, karena terlalu tawar dan terlalu pahit buat aku. Nyoba-nyoba yang lain tuh kayak ya kopi pada umumnya. Terus nyoba macchiato ini ya cocok sama itu doang sih. Tapi nggak ada filosofi apapun. Oke. Mas Suka Mugi ngopi ini aja. hobinya minum karamel macchiato. Macchiato, betul. betul. Jika mau endorse ke Mas Mugi ini, kasih karamel macchiato.